seseorang, kapan kita harus menolak seseorang. Kita harus menerima seseorang ya kalau dia sudah memenuhi standar yang kita perlukan untuk masa depan. Kalau memang cuma untuk dakwah, memang semuanya untuk lillahi ta'ala, maka ketika datang seorang laki-laki yang baik dan dia sudah punya komitmen di dalam dakwah, sudah punya komitmen dalam ketaatan pada Allah, ya sudah nikahlah. Kan nggak perlu harus ideal. Nggak semua yang kita inginkan harus jadi nyata. Nggak semua yang kita mau harus kemudian terrealisasi. Tapi yang harus terrealisasi adalah apa yang kita niatkan di jalan Allah. Karena pernikahan adalah sebagai sebuah ibadah. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang menjadi kesimpulannya? Teman-teman harus tahu dulu nikah ini untuk apa. Kalau teman-teman tahu nikah ini untuk apa, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan setelah nikah, teman-teman tahu setelah nikah mau ngapain, maka tidak pernah akan ada kebingungan dalam menentukan siapa pasangan kita. Begitupun juga dengan seorang laki-laki. Ketika laki-laki itu tahu persis kenapa dia nikah, maka dia akan lepas daripada pertanyaan-pertanyaan yang gak penting yang seringkali ditanyakan kepada saya. Ustadz, saya suka dengan seseorang, saya mau ngajak dia nikah, tapi dia non-muslim, gimana Ustadz? Ya tergantung antum nikahnya untuk apa. Antum nikahnya itu tujuannya apa? Ustadz, saya mau nikah Ustadz, tapi mohon maaf Ustadz, gimana kalau seandainya dia bukan satu etnis dengan saya, dia orang Sunda Ustadz, sedangkan saya orang Padang, emang terus kenapa? Kamu nikahnya karena apa dulu gitu kan ya? Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya mau nikah sama dia Ustadz, tapi gimana Ustadz kalau seandainya saya tuh pengennya yang seksi. Nah, ini balik lagi. Jadi antum tuh nikah untuk apa? Kalau orang nikah itu untuk Allah, maka pertimbangannya akan disesuaikan dengan itu. Kalau saya pengen pergi ke Turki, maka saya cari tiket ke Turki. Kalau saya pengen pergi ke Bandung, saya nggak usah beli tiket pesawat. Kalau saya pengen pergi ke Surabaya, saya akan cari tiket pesawat, tapi bukan pesawat internasional. Maka apapun yang akan kita lakukan, kriteria kita dalam kemudian memilih seorang pasangan sangat tergantung dengan bagaimana kehidupan yang kita inginkan pasca nikah. Ini yang paling penting di dalam pernikahan. Dan ini yang paling sering juga dilewatkan sama orang. Tanpa kita sadari, walaupun seolah-olah kita merasa kita sudah ngaji, kita merasa kita sudah punya pandangan islami, kita merasa kita sudah orang dakwah, tapi kadang-kadang apapun yang kita putuskan itu ternyata tidak berdasarkan apa yang dakwah perlukan, tapi berdasarkan mungkin hawa nafsu kita. Karena itulah kita seringkali memilih dalam arti kemudian kalau nggak sama dia kita nggak mau. Padahal ya emang harus begitu? Kan enggak. Maka ada orang yang bilang, Ustadz, gimana kalau seandainya saya mau sama seseorang, dia nggak mau sama saya? Ya gampang, antum pergi aja naik ke pohon kelapa, lalu dari sana ngapain Ustadz, loncat? Enggak. Dari sana antum melihat masih banyak laki-laki yang lain, masih banyak perempuan-perempuan yang lain. Kan nggak harus dia. Harus dia itu adalah pandangan yang salah. Suatu